Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan daring hari ini mata kuliah etika profesi, kita akan membahas mengenai cybercrime atau kejahatan di dunia internet. Cybercrime itu sebenarnya dari dua kata. Cyber itu adalah dunia virtual atau dunia internet. Crime itu adalah kejahatan. Jadi cybercrime itu secara definitif, ya, kita lihat di sini. Secara definitif, cybercrime itu adalah bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Jadi kalau tidak ada internet, maka kejahatan ini tidak ada karena medianya adalah teknologi internet. Oke, kita akan membahas mengenai pada pertemuan kemarin kita membahas ciri-ciri karakteristik dunia cyber. Kita akan lebih spesifik membahas karakteristik cybercrime itu apa. Karakteristik cybercrime itu karena itu di dunia internet, ya, karena dunia internet itu sifatnya global, borderless, maka ruang lingkupnya adalah global atau ruang lingkupnya adalah borderless, tanpa batas, karena dunia virtual itu kan tidak mengenal batas, ya. Dia bisa melakukan kejahatan dimanapun. Orang mungkin dianya adalah orang Rusia melakukan kejahatan di Indonesia, atau orang Indonesia melakukan peretasan di Australia dan sebagainya, karena sifatnya adalah borderless. Sifat kejahatan non violence. Violence itu artinya tidak kekerasan. Kalau kejahatan yang violence atau kekerasan itu misalkan perampokan, penjamretan, pembunuhan, penganiayaan, itu adalah violence, sifatnya kekerasan. Tapi kalau ini sifat kekerasannya bersifat non violence, halus, ya. Tapi kerugian yang ditimbulkannya lebih hebat daripada yang sifatnya sifat kejahatan yang sifatnya violence atau kekerasan. Jadi non violence harus. Maka pelakunya pun ini adalah tidak sembarang orang. Pelakunya adalah mereka yang ahli di bidang IT. Ahli di bidang IT ini memang kalau kita lihat realitasnya, ya, para pelaku-pelaku cybercrime itu bukan mereka yang lulusan akademis atau perguruan tinggi, tetapi ada juga yang orang ahli di bidang IT itu secara autodidak. Banyak peretas-peretas yang lahir karena autodidak, karena dia menekuni bidang itu. Tapi yang jelas pelakunya, terlepas dari dia akademis atau bukan, dia sangat ahli sekali di bidang IT, karena ini membutuhkan keahlian khusus, ya, mengenai para pelaku kejahatan di cybercrime ini. Modusnya menggunakan teknologi internet, ya, jelas namanya juga cybercrime. Di sini menggunakan teknologi internet dan IT, ya. Biasanya modus-modusnya bisa melalui e-commerce, ya, kemudian bisa melalui media sosial dan sebagainya. Dia menggunakan teknologi internet modusnya. Bentuk kegiatan kerugiannya bisa finansial. Biasa pelaku kejahatan ini dia mencari untung biasanya, ya. Kalau bentuk kerugian finansial itu dia ada yang si cybercrime ini untuk mencari keuntungan, ya, untuk keuntungan secara finansial, ya. Ada juga dia tidak mencari keuntungan, misalkan the cyber terrorism, ya. Misalkan dia hanya ingin bahkan dia mengeluarkan uang banyak, yang terpenting politik tidak stabil. Biasanya tujuan politik ini adalah bagaimana sebuah pemerintahan di suatu negara itu jatuh, ya. Negara itu terjadi instabilitas, ya. Memang ini sangat jauh sekali dengan material, karena dia bahkan mengeluarkan uang untuk hanya sekedar tidak stabilkan suatu keadaan politik suatu negara. Nah, itu seperti cyber terorisme itu, ya, tujuannya kan dia melakukan instabilitas. Sosial sosbud itu sosial budaya, yaitu bagaimana tujuannya adalah kerugiannya adalah untuk merusak budaya, ya. Merusak budaya itu adalah misalkan masuknya film-film yang tidak sesuai dengan budaya kita atau norma agama kita, ya. Nah, banyak budaya-budaya yang masuk tujuannya adalah untuk merusak moral suatu bangsa misalnya. Itu adalah bentuk kerugiannya daripada cybercrime. Jadi karakteristik cybercrime bisa dilihat dari ruang lingkupnya, sifat kejahatnya, pelaku, modus, dan bentuk kerugian. Di kepolisian sendiri itu sudah ada bagian cyber, ya, bagian cybercrime, ya.
Bagian cybercrime ini tentu di dalamnya adalah orang-orang ahli IT. Ya, selain di situ mungkin ada seorang programmer, mungkin bisa juga seorang IT forensik ya. IT forensik itu untuk mengetahui sebuah konten ini ya, siapa yang dibuatnya kapan, ya bisa dibongkar itu. Nah, masalahnya pada pertemuan kemarin pada e-commerce ini segala sesuatu dengan adanya undang-undang IT, maka konten-konten yang kita screenshot itu adalah bisa menjadi barang bukti hukum, bukan saja secara kertas tetapi juga bisa secara elektronik ya, makanya bisa jadi bukti hukum. Makanya di kepolisian ada sendiri bagian cybercrime ya. Oke. Nanti kita akan bahas yaitu jenis aktivitas kejahatan ya. Jenis aktivitas kejahatan itu ada yang unauthorized access. Unauthorized access ini menyusup ke dalam suatu jaringan sistem IT secara tidak sah ya. Jadi misalkan seseorang kemudian dia bisa membongkar password tertentu, dia bisa mengcracker sistem tertentu, masuk ke dalam suatu jaringan ya tanpa Anda izin dari si otoritas jaringan tersebut, pemegang otoritas. Biasanya dalam suatu sistem itu ada adminnya, ada pemegang otoritasnya. Tanpa izin Anda masuk ke sana. Nah, itu Anda silakan baca pada pelanggaran pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE. Silakan Anda baca dalam Undang-Undang ITE ayat 1, 2, dan 3 itu mengenai bagaimana kita menyusup suatu jaringan tanpa izin ke pemilik otoritas jaringan atau sistem tersebut. Itu dianggapnya melanggar pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang ITE. Kemudian kejahatan selanjutnya ada yang disebut dengan kejahatan illegal contents. Illegal contents itu yaitu membuat konten yang tidak etis ya. Konten tidak etis misalkan pornografi misalkan, atau bentuk kekerasan ya, bentuk kekerasan yang tidak bagus untuk ditonton oleh umum ya. Nah, atau konten-konten yang membuat publik merasa cemas, publik merasa terjadi keributan di publik misalkan. Nah, itu akan melanggar pasal 28 ayat 1 dan 2 dan pasal 27 ayat 1, itu namanya illegal content. Jadi konten-konten yang tidak etis ya. Nah, ini adalah makanya ketika Anda membuat konten, bukannya Undang-Undang ITE ini sebetulnya bukan melarang kita untuk berkreativitas, tetapi memagari konten-konten kita dengan etika. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kenapa harus ada etika? Supaya Anda jangan menyinggung pihak lain. Supaya ketika kita bermasyarakat tidak merusak ketertiban umum, karena di dalam umum itu ada hak-hak orang lain ya. Maka disitulah harus diatur dalam Undang-Undang ITE, tidak sebebas-bebasnya ya. Selanjutnya penyebaran virus. Virus ini bukan virus penyakit tubuh manusia seperti COVID ya, tapi maksudnya virus via internet ya. Virus via internet ini yang hubungannya dengan IT itu dengan tujuan merusak sistem. Jadi virus itu sebenarnya dibuat ya. Banyak orang membuat virus di bidang komputer itu ada beberapa tujuan. Ada tujuannya dia memang tujuannya merusak sistem ya. Seperti cyber teroris itu dia juga bikin virus merusak sistem. Atau bisa juga tujuannya finansial. Misalkan dia menyebarkan virus, kemudian dia menjual antivirusnya. Nah, ini penyebaran virus yang merugikan ini dengan tujuan merusak sistem ya, itu melanggar pasal 32, 33, dan 36 Undang-Undang ITE ya. Nah, itu bisa melanggar itu. Selanjutnya data forgery. Data forgery, ini ada sedikit salah, bukan forgay ya. Saya ini kan dulu untuk ini forgery ya.
Data forgery pemalsuan data dokumen via internet. Jadi Anda misalkan memalsukan untuk melamar kerja, misalkan Anda memalsukan ijazah Anda. Padahal Anda misalkan bukan lulusan perguruan tinggi, misalkan Anda bukan lulusan S1, kemudian Anda edit kampus lain, kemudian Anda daftarkan kerja dengan ijazah palsu tersebut, itu juga akan melanggar pemalsuan, walaupun si yang merasa dipalsukan itu dia menggunakan screenshot atau menggunakan data digital dari yang Anda kirimkan. Itu bisa menjadi barang bukti di hukum nanti, yaitu melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE. Jadi pemalsuan data apa dan sebagainya. Karena di dunia kemajuan IT atau di komputer ini, segala sesuatu bisa diedit ya. Segala sesuatu bisa diedit tidak sesuai dengan aslinya. Nah, ketika itu masuk ke ranah hukum, itu bisa melanggar pasal 35, yaitu pemalsuan data atau dokumen via internet. Selanjutnya, cyber espionage, yaitu adalah melakukan kegiatan mata-mata. Ya, mungkin kalau Anda lihat di Google pernah WikiLeaks, ya. Nah, WikiLeaks itu dia pernah meretas sebuah situs punya pemerintah, kemudian dia mengambil dokumennya, termasuk Indonesia juga pernah diretas ya, di tingkat pemerintahan pusat, yaitu dia meretas tujuannya yaitu untuk mengambil dokumen-dokumen rahasia negara ya. Nah, makanya pemerintah itu, setiap negara itu sekarang itu yang namanya Departemen Pertahanan, bukan saja pertahanan secara militer fisik ya, alutsista dan sebagainya, seperti tank baja, rudal, kemudian senjata dan sebagainya, pesawat tempur. Nah, tapi juga sekarang itu pada negara-negara itu sudah dilengkapi yang namanya cyber defense. Jadi artinya pertahanan di bidang cyber. Tentu di sana para ahli-ahli IT ditempatkan di sana untuk menangkal para penjahat-penjahat yang melakukan pencurian data-data dokumen. Dia tentu melakukan peretasan dulu kepada situs negara, kemudian dia mengambil dokumen itu. Nah, itu pelanggarannya pada pasal 30 ayat 2, pasal 31 ayat 1, pasal 45 dan pasal 46. Silakan Anda baca di sana mengenai cyber espionage. Kemudian ada juga cyber stalking atau cyber bullying. Mungkin kata-kata bullying di anak-anak zaman milenial sekarang sudah tidak asing lagi ya. Bullying itu melakukan sebuah pelecehan atau teror ya terhadap seseorang, atau melakukan semacam pembulian. Pembulian itu artinya melakukan pelecehan atau melakukan penyerangan ya. Bisa berbentuk fisik, bisa berbentuk kata-kata. Nah, tentu dalam hal ini cyber stalking di sini adalah bentuk teks atau bentuk konten yang meneror seseorang atau melecehkan pihak tertentu. Itu akan dikenai pasal 27 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ITE ya. Nah, selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu mengenai pencurian nomor kartu kredit. Ya, ini carding ini, pencurian nomor kartu kredit itu biasanya dia meretas sebuah sebuah sistem di perbankan, kemudian dia ambil ya nomor PIN dan sebagainya ya, passwordnya, kemudian dia mengambil uang dari kartu kredit tersebut, yaitu tentu ini melalui jalur e-commerce ya, melalui jalur e-commerce sehingga masuk ke rekening dia. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan, yaitu mengenai masih banyak lagi aktivitas kejahatan. Nanti kita lanjutkan minggu depan mengenai cybercrime. Nanti saya akan berikan tugas, yaitu tentang Anda menulis tentang browsing tentang kasus-kasus yang terjadi, kejahatan-kejahatan yang menggunakan dunia internet seperti cybercrime itu. Nanti Anda tulis kasusnya, kemudian silakan Anda analisa itu adalah melanggar pasal berapa dalam Undang-Undang ITE ya. Mungkin ini saja pertemuan daring hari ini. Nanti kita lanjut minggu depan dengan judul yang sama ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.